Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Nadif Edberto Sumirat sebagai representatif dari MAN 7. Saya dari tim pemerintah dan juga pembicara pertama akan menyampaikan mosi yang akan didebatkan pada debat kali ini. Mosinya adalah Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Sebelum saya melanjutkan mosi ini ke dalam argumen saya, izinkan saya menjelaskan definisi dari apa itu pendidikan tersier dan juga format daring. Pendidikan tersier adalah pendidikan yang dilakukan setelah jenjang SMA untuk melanjutkan ke jenjang sektor formal Contohnya adalah kuliah dan juga program-program pendidikan lainnya seperti program D3 dan juga program D4. Selanjutnya ada program daring. Program daring adalah format di mana kita dapat melakukan interaksi tanpa adanya hambatan jarak dan juga waktu yang dapat dilakukan secara langsung. Dari definisi yang telah kami jelaskan, kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung penuh dengan adanya mosi ini karena dengan adanya peralihan dari sistem luring menjadi daring akan menghemat waktu serta tenaga bagi pengajar dan juga mahasiswa yang diajarnya. Untuk membahas sikap kami lebih lanjut, kami dari tim pemerintah memiliki 3 argumen utama. Argumen pertama adalah peralihan pendidikan tersier ke format daring akan menghemat pengeluaran waktu serta tenaga. Pendidikan yang dirubah menjadi format yang menjadi daring memungkinkan mahasiswa mengakses pelajaran ataupun ujian dari rumah masing-masing. Dampaknya adalah pengeluaran serta waktu yang tidak terpakai bisa menjadi kegiatan lain yang jauh lebih penting seperti penelitian yang akan dilanjutkan atau keperluan lain. Contohnya, ada beberapa kasus seperti mahasiswa yang berkuliah di Jakarta tapi dia tinggal di Bekasi harus menempuh waktu sekitar 1,5 jam hanya untuk mencapai kuliahnya saja. Dan itu sangat memakan waktu sekali. Belum lagi untuk biaya. Dia harus mengeluarkan 30.000 sehari hanya untuk transportasi seperti Gojek dan juga KRL. Dan juga belum konsumsi untuk sehari-harinya. Hal itu dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa saat pembelajaran berlangsung. Dampaknya ketika kita mengganti format luring menjadi daring adalah pengeluaran serta waktu yang tidak terpakai bisa dialokasikan menjadi penelitian ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun pengajar itu sendiri. Untuk argumen yang ketiga, peralihan pendidikan tersier ke format daring akan membuka kesempatan bagi mahasiswa dari daerah terpencil ataupun dari mancanegara untuk berkolaborasi sesama. Dengan adanya pendidikan daring ini, kita tidak akan terhambat oleh waktu, jarak ataupun tempat. Dengan adanya ini, kita dapat berkolaborasi serta mendapat ilmu-ilmu baru karena di setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing serta ilmu yang kita belum pelajari masing-masing. Untuk argumen yang ketiga, peralihan pendidikan tersier ke format daring dapat dijangkau oleh berbagai kalangan karena pendidikan tersier hanya menggunakan format daring, dia akan mengurangi beberapa aspek seperti biaya operasional, biaya gedung dan biaya uang pangkal dan lain-lainnya. Hal itu dapat memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan itu sehingga dapat diakses oleh banyak kalangan orang banyak serta dapat meningkatkan tarif kehidupan bagi masyarakat menengah ke bawah yang akhirnya dapat memajukan ekonomi dari negara tersebut ataupun untuk orang itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari tim pemerintah sangat mendukung adanya mosi tersebut. Mosi peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Terima kasih telah mendengarkan argumen dari tim pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.